Satu. Selamat pagi, Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang kami kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dengan kami dari Restoration Christian Church di Los Angeles. Saya Hari Lee, Gembala Sidang. Hari ini adalah hari Minggu pertama tahun 2024, tanggal 7 Januari. Dan kita akan membahas sebuah topik yang saya beri judul Hal yang Terbesar, yang akan kita ambil dari 1 Korintus 13 ayat 1 sampai dengan 3 dan kemudian ayat 13. Mari kita berdoa. Bapa, dalam 1 jam ke depan kami tahu kami akan belajar banyak kebenaran firman-Mu. Bantu kami mengaplikasikannya di dalam kehidupan kami sehingga kebenaran ini dapat memerdekakan kami. Terima kasih Tuhan berbicara kepada kami. Kami siap menerima dan kami sambut firman-Mu dengan hati terbuka, dengan penuh ucapan syukur dan terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita buka Alkitab kita kepada 1 Korintus pasal yang ke-13 dan kita akan baca bersama-sama ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga dan kemudian ayat 13 agar kita mengerti konteks dari pembicaraan kita ini. Saya bacakan bagi kita sekalian. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Ayat yang kedua, sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Ayat yang ketiga, dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Ayat 13. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Kalau kita sepintas melihat hal ini, kita mengobservasi dengan benar, kita menemukan antara ayat 1 dan 3, 3 kali perkataan dikatakan sekalipun, 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 dan kemudian dikontras dengan tetapi. Dia membatalkan yang pertama sekalipun, tetapi yang merupakan persyaratan agar apa yang diucapkan pada kalimat sekalipun akan dapat terpenuhi. Yang menentukan itu adalah kalimat yang terungkap setelah perkataan tetapi. Dan kemudian yang menetap itu adalah iman, pengharapan, dan kasih. Yang lainnya, nubuat, bahasa roh akan berlalu. Tapi iman, pengharapan, dan kasih menetap sebagai karunia yang diberikan kepada kita. Dan yang terbesar di antara yang menjawab topik khotbah kita pada hari ini adalah yang paling besar di antara semuanya ini, antara iman, pengharapan, dan kasih adalah kasih. Nah, kita akan memasukin terlebih dahulu sebelum membahas ayat-ayat ini ke dalam sebuah ilustrasi. Rasa aman dan penghargaan berharga dan perasaan berharga. Rasa aman dan perasaan berharga adalah dua elemen yang penting banget dari emosi yang sehat. Jadi jika kita memiliki emosi yang sehat, kita perlu rasa aman dan kita perlu perasaan berharga. Jika kita merasa aman karena terhindar dari kejahatan sekalipun aman dari penolakan dan kesepian, kita termasuk orang yang diberkati karena memiliki dua hal yang amat dibutuhkan setiap manusia. Bahkan jika kita tahu bahwa kita dikasihi dan kita dihargai setidaknya oleh orang-orang yang berarti bagi kita, maka kita akan merasa diri kita berharga. Dari mana kita tahu kita dikasih? Orang-orang tersebut hadir di dalam kehidupan kita.
pada saat-saat yang dibutuhkan. Renungkanlah firman Allah dalam Roma 8 tentang rasa aman dan perasaan berharga yang kita miliki. Dikatakan dalam Roma 8 ayat 35 hingga 39, saya bacakan, jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Roma 8 ayat 31. Selanjutnya kita tahu bahwa tidak satu pun yang dapat memisahkan orang-orang percaya dari kasih Allah yang ada dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Kita baca nanti ya pada selesai ini. Baca dalam Roma 8 ayat 35 sampai 39. Kita akan mendapatkan kenyataan ini. Ayat-ayat ini memperlihatkan betapa Allah di dalam putra tunggalnya Yesus Kristus sungguh-sungguh menganggap kita berharga. Kita dikasihi dan kita miliknya karena Ia telah mati pada posisi kita, mencurahkan darahnya dan menebus kita, membayar upah dosa kita dengan harga yang tunai. Dengan demikian kita menjadi miliknya. 1 Korintus 6 ayat ke-20. Bahkan kasih manusia yang terbesar sekalipun tidak dapat memberi kita rasa aman dan perasaan berharga yang kita perlukan. Mengapa? Alasannya adalah bahwa hidup manusia itu berlalu dengan cepat. Manusia akan menjadi tua dan mati. Dan kasih mereka pada akhirnya akan sirna. Alasan lain kita tahu bahwa dalam hubungan antar pribadi, manusia cenderung untuk berbuat dosa, berubah-ubah, dan tidak setia. Sering terjadi. Banyak kali terjadi. Sesuatu yang tidak disenangkan karena sebuah ungkapan yang sebenarnya jika ditilik akan membantu orang tersebut. Dia melupakan segala sesuatu. Dalam ilmu psikologi kita melihat ini. Bukan apa yang selama setahun, 10 tahun dikerjakan orang. Tapi satu tindakan, satu perkataan yang menyakitkan itu yang akan diingat. Yang lainnya lupa. Kesetiaannya diukur dari titik sana. Kita membutuhkan kasih Allah yang kekal. Allah yang adalah kasih itu sendiri. Ia memandang setiap kita sebagai orang-orang yang berharga. Ia peduli. Karena itu ia rela mati di kayu salib. Dan Injil mengatakan bahwa kita memiliki kasih yang sedemikian rupa dalam pribadi anak Allah, Yesus Kristus. Kasihnya tidak pernah meninggalkan kita. Ampunilah kami seperti kami mengampuni. Kita dapat mengatakan, kasihlah kami seperti kami juga mengasihi mereka yang bersalah kepada kami. Ini penting. Perasaan aman kita yang terbesar hanya ditemukan dalam kasih kekal dari Allah yang kekal, yang tidak pernah berakhir. Circumstances berubah-ubah. Faktor eksternal yang kita lihat ini berubah-ubah. Mood orang berubah-ubah. Tapi di dalam Allah yang konstan, kasih yang konstan, apapun yang terjadi di luar tidak merubah kasihnya kepada kita. Kalau kita mengerti akan hal ini, kita merasa aman. Hari ini kita akan membahas tentang hal yang terbesar. Apakah yang dimaksud dengan hal yang terbesar? 1 Korintus 13 ayat 3 yang kita baca tadi mengatakan, demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Tadi bahkan dikatakan, sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk dapat memindahkan gunung. Tapi, kalau aku tidak memiliki kasih, semuanya tidak berarti. Jadi kasih adalah hal yang terbesar. Karena kasih merupakan hal yang terbesar, maka segala sesuatu yang kita lakukan harus kita lakukan berdasarkan kasih. Karena tanpa kasih, segala sesuatu tidak berguna dan hanya kesia-siaan belaka, ibarat gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Hal ini dapat dibuktikan, dapat dilihat pada saat-saat kritis. Pada waktu dilukai, apakah kita tetap setia kepada kebenaran firman Tuhan? Ini menentukan semua apa yang kita sampaikan. Kita memiliki kasih di dalam Yesus Kristus. Segala sesuatu yang kita kerjakan tanpa kasih adalah sebuah rutinitas yang keluar dari hati yang hampa, dari hati yang kosong, yang tidak membawa dampak baik bagi diri sendiri
bagi diri kita sendiri maupun bagi komunitas yang kita layani. Nggak ada artinya. Kosong, hampa. Mungkinkah saya mengampuni tanpa kasih? Mungkin. Lip service. Jika itu terjadi, bukankah ini lip service, memanis bibir, yang tidak dapat menghasilkan buah pengampunan? Bukankah ini sebuah kemunafikan? Pengampunan yang tulus, yang berasal dari kasih yang terdapat dalam hati yang tulus dan murni, pengampunan seperti ini pasti akan menghasilkan buah pengampunan. Apa itu? Belas kasihan kepada mereka yang diampuni, yang pernah atau yang telah menyakiti. Dan yang pasti melalui proses ini Tuhan dipermuliakan. Kasih begitu penting di dalam kehidupan ini. Setiap orang harus memulai kehidupan mereka dengan kasih. Karena tanpa kasih, hidup tidak akan berarti. Dan orang yang hidup tanpa kasih akan mengalami kekosongan dan kehampaan. Kita ingin memulai tahun 2024 ini dengan kasih. 1 Yohanes 4 ayat 19 mengatakan, kita mengasihi karena Allah terlebih dahulu mengasihi kita. Ini modal yang diberikan kepada kita, karena kalau tidak, kita tidak mengenal kasih itu. Dan Allah itu adalah kasih, konstan. Langit bumi berlalu, Allah itu tetap, kasih itu tetap. Karena itu apapun circumstances-nya, kasih yang menetapnya akan mampu menyertai kita, menghargai kita, melindungi kita, dan segalanya ini. Allah telah memberikan modal yang terpenting dan terbesar dalam kehidupan kita, yaitu kasih. Karena kasih kita tidak akan, karena tanpa kasih kita tidak pernah akan mengasihi baik Tuhan maupun sesama kita sebagaimana kita mengasihi diri kita sendiri. Nah, bagaimana mungkin, pertanyaannya, kita dapat mengatakan kita mengasihi Tuhan yang tidak terlihat dan juga tidak dapat kita raba, sedangkan manusia yang terlihat dan dapat kita raba, dapat kita rangkul, tidak kita kasihi. Ini adalah sebuah kebenaran hakiki yang memerdekakan. Coba bayangkan, Tuhan yang tidak terlihat, kita katakan, I love you Lord. Orang yang terlihat, sekalipun kita katakan I love you, kita tidak melakukan ini di dalam kehidupan mereka. Tidak hadir di dalam kehidupan mereka. Tidak berkehendak untuk melupakan kejadian masa lampau dengan memaafkan mereka. Karena itu sah atau fair jika saya memberikan opening statement sebagai berikut. Kebenaran yang diajarkan tanpa kasih tidak akan pernah menjadi pengajaran yang mampu menyentuh jiwa. Namun kasih tanpa kebenaran dalam bentuk tindakan yang nyata, hanya di mulut sebagai pemanis bibir, adalah kebohongan yang manipulatif, kemunafikan, hipokrit. Kebenaran yang diajarkan bukanlah kebenaran teori yang hanyalah pengetahuan belaka, tapi kebenaran yang dipraktekkan, dilakukan sendiri. Ini yang memerdekakan. Yesus dalam keadaan tersalib mengatakan, Bapa, ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Lukas 23:34. Inilah kasih yang sesungguhnya, yaitu kasih yang memerdekakan yang dimaksudkan oleh Alkitab, dan kasih seperti ini menjadi acuan kita sebagai orang percaya. Kalau kita tidak mempraktekkan ini, kita tetap telanjang di hadapan kebenaran. Sampai kita mempraktekkan, melakukan kebenaran itu, ketelanjangan kejahatan kita ini dapat ditutup. Kita merdeka pada saat itu. 1 Korintus 13 ayat 1-13 mengajarkan kepada kita sekalian bahwa di antara iman, pengharapan, dan kasih, yang terbesar adalah kasih. Paling penting dikatakan di sana. Kita boleh saja memiliki pengetahuan yang luar biasa banyaknya dan cakap dalam melakukan berbagai macam pekerjaan, memiliki hikmat yang baik, cakap dalam berkhotbah, mampu berkomunikasi dalam banyak bahasa, IQ-nya tinggi, serta memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung. Tapi tanpa kasih semuanya akan sia-sia. Paulus mengajarkan kita dalam kitab Kolose pasal yang ketiga ayat 23, apapun yang kita kerjakan di dunia ini
hendaklah kita melakukannya sebagai sebuah pelayanan yang kita persembahkan kepada Tuhan. Kalau ini kita berpikir dari sisi pelayanan kepada Tuhan, kita harus memberikan yang terbaik dan itu harus disertai dengan kasih. Bagaimana sikap kita dalam melayani Tuhan? Itu merupakan pertanyaan acuan yang harus kita refleksikan di dalam pikiran kita dan kita bawa ke alam sadar kita. Baik, kita ingin memberikan yang terbaik di dalam kasih yang Tuhan berikan kepada kita. Apakah segala sesuatu yang kita kerjakan telah kita kerjakan dengan kesungguhan hati dan diselimuti dengan kasih? Atau kita hanya sekedar bekerja untuk melewati waktu bekerja yang telah ditentukan dan pada akhir bulan kita menunggu mengharapkan amplop sebagai upah pekerjaan kita? Apakah itu? Bukankah ini sebuah kesia-siaan? Kita mungkin saja dapat memanipulasi majikan kita, sesama, atau pelanggan di tempat kita bekerja. Namun kita tidak pernah dapat memanipulasi Tuhan, tidak pernah dapat memanipulasi suara hati kecil kita. Karena suara hati kecil kita ini akan tetap berbicara dengan lembut kepada kita tentang perilaku kita ini. Namun jika suara hati kita yang kecil ini kita padamkan dengan sengaja, kita abaikan, kita ignore, maka segala sesuatu yang kita kerjakan akan kita kerjakan tanpa kasih dan menjadi sia-sia. Perasaan kita itu akan menjadi baal karena kita ignore all the time. 1 Korintus 13 ayat ke-8 mengatakan, kasih tidak berkesudahan, kekal. Ini buktinya. Artinya kasih tidak pernah mati dan tidak pernah berakhir. Tidak berkesudahan, itu kalimatnya. Tidak berakhir, never ending. Kasih itu kekal, karena Allah itu kekal dan Allah itu adalah kasih. Kasih itu tidak pernah berubah dalam wujudnya dan tidak dapat berubah sekalipun faktor eksternal berubah, karena Allah itu kekal dan tidak berubah. Allah itu kasih, karena Allah itu kekal adanya, demikian juga kasih. Injil Matius pasal yang ke-22 ayat 37 hingga 39 mengatakan, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan pertama. Kasih yang terbesar. Yesus mengatakan yang terutama dan pertama, yang terbesar. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu dia combine. Kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Kita hafal akan hal ini. Tapi di mana letak perbedaannya? Jika kita menilik, syarat yang diberikan itu, mengasihi Tuhan itu adalah dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Tapi tentang mengasihi manusia, dia berkata seperti dirimu sendiri. Seperti dirimu sendiri merupakan standar bagi kita untuk mengasihi sesama manusia. Tidak ada seorang yang akal budinya sehat ingin menyakiti dirinya sendiri, mencelakakan dirinya sendiri, atau mendatangkan malapetaka dalam dirinya sendiri, kecuali dia sakit jiwa. Nggak ada. Kalau itu kita mengerti, kita tahu mengasihi diri kita, tidak ingin mencelakai diri kita, mengapa kita harus mendatangkan celaka di dalam kehidupan orang lain? Ampunilah kami seperti kami mengampuni. Ini mengasihi diri sendiri. Kita butuh pengampunan, karena itu kita wajib memberikan pengampunan. Kalau kita tidak ingin mengampuni, jangan minta ampun juga kepada Tuhan. Artinya, berlakulah sempurna. Pada waktu kesempurnaan itu datang, kita kan nggak perlu minta ampun. Tapi apakah ada orang yang dapat melakukan ini secara sempurna selama hidup di dunia ini? Tidak ada. Artinya, kita masih membutuhkan pengampunan. Kita masih membutuhkan kasih dan belas kasihan daripada Tuhan. Ini kita harus extend juga kepada orang-orang lain yang berbuat kesalahan. Wajib jika kita mengaku diri kita seorang Kristen. Pada saat kita merenungkan Injil Matius pasal 22 ayat 37 sampai 39 ini, kita menemukan pada ayat 38 dan 39 persyaratan yang barusan saya katakan tadi, yang ditetapkan Tuhan terhadap manusia dalam hal mengasihi. Dalam hal mengasihi Allah, Tuhan memberikan persyaratan kepada kita bahwa kita harus mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Tidak boleh bercabang hatinya. Segenap hati, keseluruhannya, kesempurnaan hati kita ini.
dan dengan segenap jiwa kita dan dengan segenap akal budi kita. Nggak boleh terpecah. Allah itu adalah Allah yang cemburu, tidak membagikan ini. Kenapa demikian? Hal ini disebabkan karena manusia dipengaruhi oleh faktor eksternal dan mudah berubah. Seringkali kita memperhatikan berkat daripada si pemberi berkat. Waktu berkat berkelimpahan, kita merasa kurang terus. Dan kita lupa akan kasih Allah terhadap kita ini. Artinya komitmen manusia dapat berubah dengan berubahnya faktor eksternal. Terutama jika hidup sedang tidak berpihak kepada kita, kita dapat benci kepada Tuhan itu. Atau hidup sedang dalam berkelimpahan, kita pun mudah melupakan Tuhan. Tuhan tidak pernah berubah kasih setianya. Saat kita tidak setia, Tuhan itu tetap setia. Dia tidak dapat berubah. Itulah nilai kasih yang sesungguhnya. Jika kasih kita kepada Tuhan berubah dengan berubahnya faktor eksternal, pertanyaannya adalah di manakah nilai kasih yang sesungguhnya itu? Dan jika kita tidak dapat mengasihi sesama manusia yang dapat kita lihat dan dapat kita raba, bagaimana mungkin kita dapat mengatakan kita mengasihi Tuhan yang tidak dapat kita raba dan tidak dapat kita lihat? Dia bohong. Bukankah kita sedang berbohong kepada diri kita sendiri? Mengatakan I love you itu mudah. Setiap orang dapat mengatakannya. Perkataan I love you itu lebih berpusat kepada tindakan kehadiran kita pada waktu yang dibutuhkan, bukan perkataan, tindakannya. Jika keadaan baik-baik saja, mengasihi Tuhan itu mudah. Tapi jika hidup tidak sedang berpihak kepada kita, apakah kita masih tetap berpegang teguh pada komitmen kita pada Tuhan, yaitu untuk segenap hati mengasihinya, dan dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi kita, tetap mengasihinya. Akankah kita lakukan itu? Itu ujiannya di sana. Demikian juga dalam hal mengasihi sesama manusia seperti yang tertulis dalam Matius 22:38. Tuhan memberikan persyaratan kepada kita sekalian untuk mengasihi sesama manusia seperti diri kita sendiri. Kita ingin diampuni, kita harus wajib mengampuni. Apakah masih tetap mengasihi pada waktu disakiti? Itu ujiannya. Artinya hendaklah kita memperlakukan orang lain seperti diri kita sendiri ingin diperlakukan. Jika kita tidak ingin dimanipulasi orang lain, janganlah hendaknya kita memanipulasi orang lain. Jika kita tidak ingin dibohongi orang lain, janganlah hendaknya kita membohongi orang lain. Jika kita tidak ingin orang lain berbuat jahat kepada kita, janganlah hendaknya kita berbuat jahat kepada orang lain. Demikian seterusnya. Tentang hal ini tertulis juga di dalam kitab Galatia pasal yang ke-6 ayat 7-9, yaitu tentang hukum menabur dan menuai. Barang siapa menabur angin, ia akan menuai badai. Barang siapa menabur kebajikan, ia akan menuai kebajikan. Barang siapa menabur kasih, ia akan menuai kasih. Demikian seterusnya. Tanpa kasih, kata Rasul Paulus, aku tidak berguna, aku tidak berfaedah, aku tidak berfungsi. Ini pernyataannya. 1 Korintus 13 ayat 3. Kita baca sekali lagi. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, apapun yang aku lakukan tadi, membagi-bagikan atau membiarkan diriku dibakar, sedikit pun tidak ada gunanya, tidak ada faedahnya bagiku jika aku tidak memiliki kasih. Jadi konteks yang terpenting di sini, yang terbesar itu adalah kasih. Bahwa segala sesuatu yang kita lakukan itu harus dengan kasih. Kita memberi harus dengan kasih. Kita melayani harus dengan kasih. Nggak bisa ngomel. Kalau ngomel, back off. Nggak usah. Apakah segala sesuatu yang kita bagikan telah kita bagikan karena keharusan? Atau terpaksa? Atau memanipulasi agar terlihat baik? Ya, mendapatkan pujian semata-mata dari orang? Atau memang karena kita terdorong oleh kasih yang dalam, maka kita memberi dan membagikan apa yang kita miliki? Itu penting di sini. Apakah kerajinan ibadah kita disertai dengan kejujuran dalam berkata-kata dan berperilaku? Apakah kerajinan kita berdoa disertai dengan tanggung jawab untuk melakukan apa yang kita doakan
ataukah doa itu hanya sekedar pemanis bibir? Pernah berdoa, Tuhan jadikan aku seorang pemberi. Kita berdoa itu, tapi kita tidak ingin memenuhi apa yang kita doakan itu. Pada waktu orang kelaparan datang, Bapak, Ibu, aku sudah 3 hari nggak makan. Marilah kita berdoa. Apa gunanya? Sudah berdoa. Kita sekarang harus bertindak dan memberikan makanan. Karena kita sudah berdoa, kita harus melakukan apa yang kita doakan itu. Kalau tidak, kita sedang membohongi diri kita sendiri. Apakah kerajinan kita dalam menyembah Tuhan disertai dengan kelembutan hati untuk mengampuni mereka yang bersalah kepada kita? Jika segala sesuatu yang kita kerjakan tanpa kasih, kata Alkitab, maka hal itu sama sekali tidak berfaedah bagi kita karena memang tidak berkenan di hadapan Allah. Ibadah kita sia-sia. Percuma. Buang-buang waktu. Yang satu memang harus dilakukan, mengampuni, dan yang lain jangan diabaikan. Kasih. Jadi keadilan dan belas kasihan tidak pernah dapat dipisahkan. Adil di dalam hal ini. Kita membutuhkan pengampunan, kita harus memberikan pengampunan. Adil. Belas kasihan kita butuh dari Tuhan, kita harus juga extend belas kasihan ini. Tidak pernah dapat dipisahkan antara keadilan dan belas kasihan ini. Bekerja di rumah sakit misalnya. Apakah kita telah merawat orang sakit yang membutuhkan bantuan dan dengan memberikan perhatian kita yang sebaik-baiknya? Ataukah kita hanya sekedar melakukan tugas dan tanggung jawab kita sebagai tenaga medis tanpa memiliki kasih dalam merawat mereka yang membutuhkan bantuan kita? Apakah kita melihat wajah mereka seperti dolar sehingga kita tidak memiliki kasih tapi cinta kita kepada uang? Ini salah. Ini kekejian di hadapan Tuhan. Apakah sebagai hamba Tuhan kita telah memberikan yang terbaik dengan mengasihi mereka yang kita layani? Apakah kita memanipulasi mereka ibarat serigala berbulu domba? Suatu saat kelak di hadapan pengadilan tahta Allah, pekerjaan kita akan diuji dengan api seperti yang tertulis dalam 1 Korintus 3 ayat yang ke-13. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak. Karena hari Tuhan akan menyatakannya. Sebab ia akan nampak dengan api dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Saya sangat takut sebagai pendeta. Dari 1 Korintus 13 ayat 13 yang telah kita baca bersama-sama tadi, telah kita ketahui bahwa kasih adalah hal yang paling besar di antara iman dan pengharapan. Berdasarkan 1 Korintus 13 ayat 13, timbul pertanyaan sebagai berikut. Apa artinya iman, pengharapan, dan kasih yang tetap ada dan tidak berubah? 1 Korintus 12 berbicara tentang karunia-karunia roh. Dan yang disalurkan oleh Roh Kudus. Tertulis dalam 1 Korintus 12 ayat 4. Jadi seorang Kristen dapat menerima satu jenis karunia roh, sementara yang lain menerima karunia yang berbeda. Atau satu pribadi dapat menerima berbagai macam jenis karunia-karunia roh yang dianugerahkan kepadanya. Nah, bab 13 melangkah lebih jauh dan menyebutkan 3 karunia yang umum bagi semua orang Kristen. Iman, pengharapan, dan kasih. Ini karunia umum diberikan kepada setiap orang Kristen. Ayat 13 mengatakan, demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Yang paling besar diantaranya adalah kasih. Kasih ini yang mendasari semuanya. Dasar, prinsip daripada kekristenan itu sendiri. Yesus membuktikannya di kayu salib. Dalam menyatakan bahwa iman, pengharapan, dan kasih yang menetap dan tidak berubah, Paulus melakukan sesuatu yang menarik dan tidak terduga. Ia menggunakan kata kerja tunggal untuk subjek yang majemuk. Singular yang plural. Karena jamak. Ya. Pernyataannya dalam 1 Korintus 13 ayat 13 secara harfiah dapat diterjemahkan sebagai iman, pengharapan, dan kasih ada dan tidak pernah akan berkesudahan. Artinya itu. Maksud Paulus adalah bahwa pada dasarnya iman, pengharapan, dan kasih sekalipun dalam bentuk jamak ada 3, iman, pengharapan, kasih, tapi ketiganya adalah satu kesatuan. Sama seperti Allah Bapa, Allah Putra, Allah
Roh Kudus kita lihat tiga, tapi satu. Iman, pengharapan, dan kasih memang tiga perkataannya, tapi ketiganya adalah satu kesatuan yang tidak pernah dapat dipisahkan. Apa yang terjadi pada yang satu, terjadi pada semua. Apa yang terjadi pada Allah Bapa, terjadi juga pada Allah Putra dan Allah Roh Kudus. Apa yang terjadi pada iman, terjadi juga pada pengharapan dan kasih. Dan yang terjadi adalah mereka tidak pernah dapat berubah dan mereka tetap sama throughout eternity. Saya membuat catatan di sini. Kenapa? Saya bertanya, kenapa iman, pengharapan, dan kasih tidak berubah? Pertama-tama, kita telah belajar dan mengetahui bahwa iman timbul melalui pendengaran akan firman Kristus. Selanjutnya kita juga mengetahui bahwa langit dan bumi akan berlalu suatu saat, namun firman Tuhan kekal selamanya. Karena iman timbul melalui pendengaran akan firman dan firman itu kekal dan tidak berubah. Oleh karena itu, iman yang timbul melalui pendengaran akan firman Tuhan yang kekal ini juga kekal. Itu artinya iman yang kita miliki saat di bumi ini akan diteruskan dalam kekekalan. Karena Allah itu sendiri adalah firman. Dan kita bergaul dengan firman itu sendiri. Dan hidup di dalam kekekalan itu juga adalah sebuah journey. Jadi iman kita ini tetap dilanjutkan di surga di dalam kekekalan. Hal yang sama berlaku juga terhadap pengharapan dan kasih. Alkitab juga berkata pengharapan bukan lagi pengharapan pada saat digenapi. Misalnya kita berharap untuk mendapatkan sebuah mobil. Pada saat mobil telah kita miliki, harapan akan mobil sudah terpenuhi. Namun pengharapan dalam arti mengharapkan kehidupan kekal bersama Tuhan di surga, di dalam anaknya Yesus Kristus, tidak pernah berhenti pada saat kita menikmati kehidupan kekal di surga. Karena itu tidak ada akhirnya. Pengharapan yang kita miliki hari ini dinyatakan pada saat kita memiliki kehidupan kekal, yaitu kehidupan yang dimulai saat kita beriman kepada Kristus dan dilanjutkan pada saat kita meninggalkan dunia yang fana ini. Pengharapan kita saat hidup dalam kekekalan akan selalu ada karena kita akan menjalani sebuah journey yang tanpa akhir dalam kekekalan tersebut. Pada saat pengharapan kita ini terpenuhi, pengharapan yang telah menjadi kenyataan ini tidak berubah, tapi terus melekat dalam kekekalan. Kita harus kembali mengingatkan diri kita bahwa iman, pengharapan, dan kasih adalah sebuah kesatuan sehingga apa yang terjadi pada yang satu terjadi juga pada yang lain. Kita hidup di dalam kekekalan bersama dengan firman Yesus yang selalu kita terima. Hidup dalam kekekalan bersama dengan firman. Hidup dalam kekekalan di mana iman ini muncul bersama dengan firman yang ada. Di dalam kekekalan juga. Demikian juga dengan kasih. Kasih yang kita terima dari Tuhan, kita balas dengan mengasihi Tuhan. Dan kasih itu tidak akan berubah saat kita hidup dalam kekekalan. Karena Tuhan yang adalah kasih itu tidak berubah selamanya. Dan kasih itu terus mengalir, membanjiri kita dalam kekekalan. Jadi semuanya kekal. Dan tidak berubah. Iman, pengharapan, dan kasih yang terbesar adalah kasih adalah sebuah kesatuan sekalipun jamak, sekalipun plural, tapi satu. Apa yang terjadi pada yang satu, terjadi pada yang lain. Kita tidak dapat memisahkan menjadi unit tersendiri antara iman, pengharapan, dan kasih ini. Enggak, mereka satu kesatuan. Fakta bahwa iman, pengharapan, dan kasih tetap ada harus dipahami dalam konteks yang lebih luas. Paulus juga membuat daftar 3 karunia lain yang berhenti. Seperti yang tertulis dalam 1 Korintus 13 ayat ke-8. Kasih tidak berkesudahan. Kasih tidak berkesudahan. Kekal tadi kita katakan. Nubuat akan berakhir. Bahasa roh akan berhenti. Pengetahuan akan lenyap. Ini. Nubuat, bahasa roh, pengetahuan hilang. Jadi perikop ini mengandung kontras. 3 karunia roh yang akan berhenti adalah nubuat, bahasa roh, dan pengetahuan atau hikmat. Dan 3 karunia yang tidak akan pernah berakhir adalah iman, harapan, dan kasih yang akan selalu ada. Tidak terpisahkan. Para anggota gereja Korintus bangga akan fakta bahwa mereka dapat berbicara dalam bahasa roh dan mendemonstrasikan karunia-karunia lain
yang menarik perhatian. Paulus mengingatkan mereka tentang jalan yang lebih utama lagi. 1 Korintus 12 ayat 31, yaitu jalan kasih. Karunia-karunia yang sangat diinginkan jemaat Korintus hanyalah bersifat sementara. Namun iman, pengharapan, dan kasih, karunia-karunia dasar bersifat permanen. Dan karena itu harus lebih diinginkan. Kita harus lebih mengejar iman, pengharapan, dan kasih ini. Yang terbesar kasih. Iman nggak bisa berdiri sendiri tanpa kasih. Sia-sia dikatakan tadi. Demikian pun pengharapan tanpa kasih. Iman, pengharapan, dan kasih adalah hadiah di zaman sekarang ini. Dan itu akan tetap menjadi hadiah di zaman yang akan datang sebagaimana dia menjadi hadiah di masa lampau. Dalam terjemahan baru, kita melihat ada 3 hal yang tetap ada dan tidak berlalu, yaitu iman, pengharapan, dan kasih ini. Sangat mudah untuk melihat bagaimana kasih akan bertahan selamanya. Karena kasih adalah bagian penting dari karakter Allah. 1 Yohanes 4 ayat 16. Tapi bagaimana dengan iman dan pengharapan? Iman dan pengharapan juga akan tetap ada selamanya. Seperti yang telah saya jelaskan tadi. Iman kepada anak Allah tidak akan berhenti dalam kekekalan. Kita tidak akan berhenti mempercayai Yesus hanya karena iman kita telah terwujud. Yang ada adalah kepercayaan kita kepadanya akan bertumbuh lebih besar lagi di dalam kekekalan tersebut. Karena kita melihat sendiri siapa dia. Demikian pula pengharapan kita tidak akan berhenti hanya karena pengharapan kita yang diberkati telah datang. Saya katakan tadi, hidup dalam kekekalan itu juga adalah sebuah journey. Hal baru terjadi. Karena kita sekarang melihat dengan mata telanjang, muka dengan muka tentang pribadi firman yang hidup ini. Hidup kita akan berlanjut dalam keadaan abadi. Seperti juga harapan kita akan hal-hal lain dalam rangkaian petualangan yang tak terbatas. Seperti yang dijelaskan oleh komentator Alexander McLaren. Masa depan itu menghadirkan dirinya, yaitu diri Tuhan, bagi kita untuk dapat berkomunikasi. Berkomunikasi terus-menerus dari Tuhan yang tidak habis-habisnya kepada roh kita yang semakin luas dan cakap. We will never be disconnected from Him, the lover of our soul. Sebaliknya benar juga terhadap kekekalan di dalam neraka, di mana penyiksaan itu selalu ada, terus-menerus. Selama kita berada di neraka. Selama berapa lama? Abadi, kekal, tidak pernah berhenti. Hidup di surga juga kekal abadi. Menikmati kasih Allah yang adalah kasih. Setan bukan kasih. Dia datang untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Destruction, itu yang terjadi di dalam neraka juga terus-menerus. Dan Alkitab mengatakan itu dialami orang dalam keadaan sadar. Kasih di surga juga dialami orang dalam keadaan sadar. Pilih hari ini. Jangan sampai terlambat. Dalam komunikasi yang terus-menerus itu, ada kemajuan yang terus-menerus. Di mana ada kemajuan, pasti ada pengharapan, bukan? Dan dengan demikian, iman, pengharapan, dan kasih akan bergerak di depan kita tanpa henti-hentinya. Dan kemajuan yang akan kita alami adalah kemajuan tanpa akhir di dalam kekekalan itu sendiri. Kita akan senantiasa dipenuhi oleh kemuliaan Tuhan. Dan kemajuan yang kita alami akan selalu diikuti kemajuan lainnya. Dari satu kemuliaan kepada kemuliaan lainnya. From one glory to the other glory. Dan kemuliaan ini terbentang luas tanpa batas. Dan untuk membawa kita lebih jauh lagi ke kedalaman surga dan kepenuhan Tuhan. Ya, ini dikatakan oleh komentator McLaren tadi ya. Iman, pengharapan, dan kasih adalah 3 karunia yang akan menjadi milik kita sepanjang kekekalan. Dan kasih agape adalah hadiah utama. Allah dalam kebaikannya memberi kita hak istimewa untuk memiliki karunia-karunia ini hari ini. Dan kita berharap agar karunia-karunia itu tetap bersama kita. Iman, pengharapan, dan kasih, di mana kasih adalah yang terbesar. Karena kasih adalah hal yang lebih besar di antara iman dan pengharapan, maka kita perlu mengerti apa artinya kasih itu. Allah adalah kasih. Miliki Allah, Yesus Kristus. Kita memiliki kasih itu. Kita memiliki kasih, kita memiliki segala-galanya. Berdasarkan 1 Yohanes 4 ayat ke-8,
Barang siapa tidak mengasihi, dilihat dari tindakannya ya, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Apa artinya? Tapi apa artinya? Allah adalah kasih. Mari kita lihat bagaimana Alkitab menggambarkan kasih. Dan kemudian kita akan melihat beberapa cara di mana Tuhan adalah inti dari kasih itu sendiri. Kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu. Ia tidak memegahkan diri. Dan tidak sombong. Kita hafalkan hal itu ya dari 1 Korintus 13. Ayat yang keempat itu. Ayat yang kelima. Ia tidak melakukan yang tidak sopan. Dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Artinya tidak memanipulasikan orang lain. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan. Tetapi karena kebenaran. Dia butuh pengampunan, dia harus memberikan pengampunan. Ia butuh kasih, ia harus memberikan kasih. Keadilan dan kasih karunia. Tadi kita baca. Ayat yang ketujuh. Ia menutupi segala sesuatu. Percaya segala sesuatu. Mengharapkan segala sesuatu. Sabar menanggung segala sesuatu. Sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan. Ini adalah gambaran tentang Allah yang baik. Dan karena Allah itu adalah kasih, seperti inilah dia. Pertanyaannya, sungguhkah kita muridnya? Sungguhkah kita anak-anaknya? Jika itu jawaban kita, ya, maka kita wajib memiliki karakter ini. Dalam kasih, Tuhan tidak memaksakan dirinya pada siapapun. Kasih itu diungkapkan secara sukarela, tidak dapat dipaksakan. Mereka yang datang kepada Yesus melakukannya sebagai respon terhadap kasihnya. Dia terlebih dahulu mengasihi kita. Dalam kasih, Tuhan menunjukkan kebaikan kepada semua orang. Semua orang, regardless. Dalam kasih, Yesus berkeliling, berbuat baik kepada semua orang tanpa memihak. Dalam kasih, Yesus tidak mengingini apa yang dimiliki orang lain. Menjalani hidup yang rendah hati tanpa mengeluh. Dalam kasih, Yesus tidak membual tentang siapa dia dalam daging, meskipun dia bisa mengalahkan siapapun juga yang berhubungan dengannya. Dalam kasih, Yesus dengan rela menaati Bapanya di surga, seperti yang tertulis dalam Yohanes 14 ayat 31. Tetapi supaya dunia tahu bahwa aku mengasihi Bapa dan bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepadaku, bangunlah, marilah kita pergi dari sini. Dalam kasih, Yesus selalu memperhatikan dan mendahulukan kepentingan orang lain. Dalam kasih, Yesus sanggup berdiam diri, di istilah Alkitab keluh lidahnya, tidak mengatakan sesuatu apapun untuk membela dirinya, dan seringkali dia mengungkapkan perkataan belum waktunya. Dia menunggu waktu dari Allah Bapa untuk mengungkapkan kasih itu pada saat orang siap menerima kasih itu. Pengkhotbah pasal ketiga banyak bercerita tentang waktu ini. Dalam segala sesuatu ada waktunya. Ada waktunya kita diam. Ada waktunya kita berbicara untuk mengungkapkan kasih itu. Ungkapan kasih Allah yang terbesar dikomunikasikan kepada kita dalam Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya barang siapa percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Roma 5:8 menyatakan pesan yang sama. Tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita dalam hal ini. Ketika kita masih berdosa, Kristus telah mati untuk kita. Dia tunggu kita sampai kita bertobat. Kita dapat melihat dari ayat ini bahwa keinginan terbesar Tuhan adalah agar kita bergabung dengan pribadinya, dengan dirinya sendiri di rumah kekalnya di surga. Dia telah membuat yang tidak mungkin menjadi mungkin. Ia telah menjadi jalan dengan menyediakan dirinya sebagai nilai tukar untuk menebus dosa kita dengan darahnya yang kuda. I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Dia mengasihi kita karena dia memilih kita dalam kehendak-Nya. Kasih mengampuni. 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9. Jika kita mengaku dosa kita, akui. Katakan, bukan borongan. Tuhan, ngertilah dosaku, ampuni. Bukan. Tuhan, aku telah menyakiti engkau dalam hal apa? Akui. Maka ia adalah setia dan adil. Dan ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Mengapa penting mengakui ini? Kalau kita tidak mengakui dosa kita itu, artinya kita tidak claim ownership. Kita tidak mengakui sebagai milik kita.
kita tidak pernah akan bisa membuat perubahan melalui pertobatan yang menghasilkan buah yang sesuai dengan pertobatan itu. Kalau selama kita menuduh orang lain yang salah, orang lain yang bertobat, kita tidak. Karena kita tidak menganggap itu bagian kita. Jadi apa artinya Allah adalah kasih? Perhatikan ini menjelang akhir ini ya. Apa artinya Allah adalah kasih? Kasih adalah sifat Tuhan. Kasih adalah aspek inti dari karakter Tuhan, pribadinya. Kasih Tuhan sama sekali tidak bertentangan dengan kekudusan, kebenaran, keadilan, atau bahkan murkanya. Semua terjadi dalam kasih. Semua atribut Tuhan berada dalam harmoni yang sempurna. Tidak ada cacat celahnya. Semua yang Tuhan lakukan adalah penuh kasih. Sama seperti semua yang dia lakukan adalah adil dan benar. Tuhan adalah contoh sempurna dari kasih sejati. Hebatnya, Tuhan telah memberikan mereka yang menerima anaknya, Yesus sebagai juru selamat pribadi mereka, kemampuan untuk mengasihi seperti dia melalui kuasa Roh Kudus. Inilah yang dimaksud dengan Allah adalah kasih, dan kasih adalah yang terbesar. Konklusi saya, closing statement saya, summary saya adalah sebagai berikut. Alkitab mengatakan bahwa tidak ada yang dapat memisahkan orang percaya dari kasih Allah di dalam Kristus Yesus. Roma 8 ayat 38 sampai 39. Kasih Tuhan tidak bertambah dan tidak berkurang. Sempurna, kekal. Kasih Allah tetap dan tidak pernah berubah oleh apapun selama-lamanya. Tidak ada satupun yang dapat kita lakukan untuk menambah kasih Allah. Kasih Allah bukan sesuatu yang bersifat sensasi emosional yang berubah-ubah. Kasih Allah bagi orang berdosa adalah alasan terutama mengapa Kristus mati di kayu salib. Saat kita berdosa, dia sudah mengasihi kita. Kasih Tuhan bagi mereka yang percaya kepada Kristus adalah kasih yang terikat kuat dan tidak ada sesuatu kuasa apapun yang dapat merebut mereka yang percaya kepada Yesus, baik dari tangan Yesus maupun dari tangan Bapaknya, seperti yang tertulis dalam Yohanes pasal yang ke-10 ayat 28 dan 29. Dan aku, kata Yesus, memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Mereka siapa? Mereka yang percaya kepada Tuhan Yesus, beriman kepadanya. Dan mereka pasti, ini kepastian, tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. 29. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun. Dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Jadi kasih adalah yang terbesar di antara iman dan pengharapan. Karena tanpa kasih, kematian Kristus akan sia-sia. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur berterima kasih. Hamba-Mu telah berhenti berbicara, tapi Roh Kudus terus Engkau berbicara kepada pribadi lepas pribadi dalam hati kami masing-masing. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita angkat kedua tangan kita, buka pintu hati kita, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan membuat engkau menjadi kepala dan bukan ekor, naik dan tidak pernah turun. Dia berkati saat engkau masuk, diberkati saat engkau keluar. Diberkati bakulmu, diberkati tempat adonanmu, diberkati pekerjaanmu, diberkati pelayananmu, diberkati rumah tanggamu, diberkati kesehatanmu, diberkati anak cucumu, apapun yang engkau kerjakan. Tuhan akan memberkati dan membuat engkau berhasil agar namanya dipermuliakan. Dan biarlah kita membuka lembaran waktu kita ini dengan ucapan syukur dan terima kasih. Dengan hikmat marifat daripada Bapa Surgawi, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan yang manis dan erat bersama dengan Tuhan Allah Roh Kudus saat ini, sampai selama-lamanya. Yesus Kristus Tuhan datang kali keduanya menjemput kita semua yang percaya kepadanya. Haleluya. Amin. Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian, yang kami kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ibadah kita telah selesai. Tetap menjadi pelaku firman Tuhan yang aktif. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.